Usia kelahirannya 97 sampai 2012, artinya usia kalian sekarang. Jadi mereka sama sekali lahir itu nggak pernah tahu ada dunia tanpa smartphone. Oke, benar. 57% generasi Z itu insecure jika nggak ada smartphone. Kenapa gue ngerasa generasi ini salah satu generasi yang menurut gue problematik? Ini menurut penelitian, Gen Z itu adalah generasi yang kritis, kreatif, dan penuh dengan aspirasi. Ya, positifnya lah ya. Tapi di balik itu semua ada rasa cemas, ada rasa overthinking, ada rasa khawatir tentang masa depan yang ini cukup dominan gue ngelihatnya di Gen Z. Belum lagi ada tekanan sosial, ada kesulitan ekonomi, inflasi ya, sampai bingung tentang identitas diri. Ayah, boleh nanya dikit nggak tentang generasi apa ya? Generasi Z atau apa ini seperti apa sih ayah? Berarti generasi Z kalau lihat di abjad, generasi yang sudah terakhir. Terakhir ya. Kalau saya pikir generasi Z itu pengistilahan ya. Sebenarnya kita bisa lihat dari perilaku sudah dan kebutuhan mereka sudah. Seperti misalnya perilaku mereka mungkin ya dalam tanda petik agak sedikit lebih senang hidup sendiri di goanya sendiri gitu lah Pak. Karena semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan sendiri. Gitu. Dulu anak-anak kita agak tergantung sama kita nanyain PR gitu lah, karena misalnya nggak usah gitu, terus nanyain Pak ini mengerjakan matematika ini gimana gitu, selalu nanya sama kita kebutuhan. Sekarang nggak usah Iya. gitu. Mereka kalau ada PR jauh lebih hebat, ditanya ke media sosial, ke line seperti Google dan lain-lain. Jadi mereka lebih cenderung hidup agak ego menurut saya gitu. Tapi lagi-lagi kalau saya lihat seperti konsep sekolahnya Pak Henry di Tawakal, lagi-lagi ini bukan sebuah musibah menurut saya gitu. Gitu. Jadi ego itu menurut saya, mereka hidup dengan gua mereka sendiri. Menurut saya ya, kalau kita hidup di zaman mereka mungkin kita akan seperti itu juga. Nah, apa yang kita harus lakukan menurut saya, satu adalah istilahnya itu al-fahmu, al-fahmu itu kefahaman. Tanpa kefahaman untuk melihat itu bahwa ukuran sepatu kita memang beda gitu loh Pak. Nanti akan bentrok. Jadi kalau kita memaksakan ukuran sepatu 43, harus 43 juga nggak bisa. Dan harus kamu pakai sepatu ukuran 43, nggak bisa. Kakinya lebih kecil Pak. Nanti jalan susah gitu loh. Itu satu menurut saya. Jadi marilah kita melihat itu bukan sebagai musibah tapi Sebagai tantangan ya. Nah makanya menurut saya adalah al-fahmu, kepahaman. Kepahaman itu yang kedua akan melahirkan seberapa besar penerimaan kita gitu terhadap generasi ini, gitu Pak. Acceptance lah menurut saya. Jadi kalau acceptance-nya kuat, kita akan bisa bekerja sama gitu loh dengan generasi ini. Mau berbeda umur, berbeda apa, nggak ada masalah gitu, karena kita sudah acceptance duluan gitu loh. Kalau proses penerimaan tidak kuat gitu, pasti akan begini terus gitu. Kita nggak akan pernah ada bikin jembatan gitu loh Pak Andi dengan anak generasi itu. Yang ketiga menurut saya adalah interaksi, karena anak-anak generasi Z ini karena memang dia bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri, dia nggak butuh orang lain. Menurut saya ini mungkin agak nggak fitrah gitu, dia harus butuh orang lain karena dunia ini nggak bisa diselesaikan dengan diri sendiri gitu loh Pak. Jadi menurut saya harus kita bimbing untuk berinteraksi, kita ajarkan berkomunikasi, kita ajarkan bersosialisasi, kita ajarkan bernalar gitu Pak. Kita ajarkan bagaimana kepekaan, berpikir seperti apa gitu, karena khawatirnya semuanya selesai Pak gitu. Kalau ini ayah, kalau saya pernah dapat info atau kabar ponakan saya ini, dia sebenarnya nggak suka game digital tuh ya, nggak suka. Pada usia kalau teman-temannya banyak suka game, cuman dia ketakutan nggak dapet info update dari game sudah sampai mana gitu. Nah, ini nggak tahu apakah positif atau negatif ya buat anak tersebut. Tapi dia ketakutan, akhirnya dia ada saudaranya yang levelnya udah tinggi, diminta akunnya. Dia minta akunnya. Saya udah sampai ini apa istilah-istilahnya saya nggak begitu paham ya tentang game-game anak-anak itu gimana Pak? Ya itu tadi salah satu ciri Gen Z juga Pak. Jadi agak susah untuk berbeda gitu Pak. Jadi memang harus kelompokkan ya. Iya. Mengesoalan identitas gitu ya. Saya nggak dianggap kalau saya nggak gini gitu. Nah menurut saya lagi-lagi kalau dari prinsipnya tawakal, menurut saya kita anggap itu bukan sebuah musibah gitu loh Pak. Sebuah tantangan. Ya, yang pertama itu langkahnya itu Pak, kepahaman kita tentang dia gitu. Kemudian penerimaan gitu ya. Kalau acceptance ini nggak kuat dan susah gitu Pak. Gitu. Nah kemudian baru hal-hal yang saya teknis itu interaksi,
ajarkan sosialisasi, Iya. ajarkan persoalan-persoalan emosional, empati dan lain-lain. Ya, jadi dia menyelesaikan beli akunnya saudaranya itu tidak masalah sebenarnya ya. Ya, sebenarnya. Jadi Oke. menurut saya semuanya itu kan kita jadi mengerti kalau kita bisa memahami, kita jadi mengerti gitu. Pak. Iya, iya. Kebutuhannya emang itu, Pak. Kebutuhannya emang seperti itu. Dia nggak diakui di dalam lingkungannya gitu loh. Pernah ya, saya pernah, anak saya yang paling bungsu itu ada kasus lah dengan gadgetnya. Akhirnya gadgetnya saya ambil, saya hilangkan dari itu. Meronta-ronta dan nego-nego terus gitu, gimana caranya? Saya dengan teman-teman gimana gitu, sampai jadi dia ketakutan kalau misalkan teman-temannya lagi main dianya bengong gitu, takutan itu. Akhirnya ya saya balikin lagi tapi dengan negosiasi gitu, dengan negosiasi boleh dipakai misalkan waktunya berapa waktu gitu. Itu salah satu penerimaan gitu kali ya. Iya, Oke, betul. siap. Jadi kalau saya langkah yang paling awal itu, yang paling mendasar itu ya dua tadi itu. Al-fahmu, Penerimaan itu ya. acceptance gitu. Ya, kita pahami dulu anak-anak ini ya. Iya. Saya pertama bingung juga tuh, ini ngadepin anak kayak gini gimana? Iya, memang KTP kita beda. Iya, KTP kita itu memang berbeda gitu. Iya. Status kenegaraan kita tuh berbeda. Dia native, kita imigran gitu loh. Iya betul kita jadi. Iya. Makasih ya. Ya, teman-teman.